Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang senantiasa diberikan keberkahan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja marilah kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan episode kemarin tentang 11 perkara yang harus disegerakan. Perkara yang keempat adalah segera mengeluarkan zakat, sebab zakat adalah salah satu ibadah yang paling mujarab, yang paling ampuh untuk menolak bala. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat bagi siapa saja yang ingin mengeluarkan zakat harta bendanya. Mungkin kita berpikiran, oh setiap tahun saya sudah berzakat, tapi itu adalah zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah, siapa yang tidak mampu? Kita hanya mengeluarkan 2,5 sampai 3 kilo per orang. Maka itu dampaknya akan sulit untuk dirasakan maksimal. Namun zakat yang dimaksud di sini selain zakat fitrah, yang terpenting adalah zakatul mal. Zakat harta benda kita dengan nisab atau batas-batas minimal zakat yang sudah ditentukan dalam fikih. Namun perlu kami sampaikan, kenapa zakat begitu ampuhnya untuk menolak bala? Sebab zakat itu adalah diibaratkan sebagai darah yang kotor. Jikalau semua harta kita itu adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jadi tidak ada alasan kita untuk sampai tidak mengeluarkan zakat, dan itu harus disegerakan. Bahkan mani'uz zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta bendanya sejak dahulu kala sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kaum-kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah itu sebab dia mempunyai banyak harta namun tidak mau mengeluarkannya. Maka dari itu termasuk perkara yang harus disegerakan. Yang nomor 4 adalah segera menunaikan zakatnya. Kemudian yang nomor 5 adalah segera untuk membayar hutang. Karena jika tidak akan menjadi perkara di alam kubur sampai akhirat. Sering kami sampaikan hutang ini adalah 3 dimensi. 3 dimensi alam dan waktu. Maksudnya seperti apa? Jika kita mempunyai hutang di dunia, maka dikubur sampai nanti ke akhirat, hutang itu akan membekas. Dalam artian akan ada hisab dan pertanggungjawabannya. Bahkan seseorang yang mati syahid, mati sebab berjuang di jalan Allah, yang kata Allah dijamin surga, dia masih akan ada di awang-awang. Dia masih digantung jikalau dia masih mempunyai hutang. Subhanallah, begitu dahsyatnya seseorang yang mempunyai hutang. Maka dari itu, jikalau kita mampu, segerakanlah untuk dibayar. Sebab ketika kita mempunyai hutang atau ketika kita berhutang, ketika itu sudah ada niat dalam hati untuk tidak membayar, na'udzubillahi min dzalik, maka akan menjadi tanggungan yang sangat-sangat berat nanti ketika kita dihisab, ketika di akhirat kelak. Itulah yang nomor 5. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 adalah segera meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Jadi kenapa kita harus segera meminta maaf? Sebab dalam episode yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya cara bertaubat ketika seseorang melakukan dosa itu berbeda-beda. Ketika kita memiliki dosa kepada orang lain, kita tidak bisa langsung memohon ampun kepada Allah. Kita harus memohon maaf, meminta maaf, memohon ridho kepada siapa yang pernah kita zalimi, siapa yang pernah kita pukul,
siapa yang pernah kita caci, siapa yang sampai hari ini kita masih iri dengannya. Jadi inilah waktu yang sangat tepat untuk kita meminta maaf. Mungkin memberikan maaf itu berat, tapi meminta maaf itu lebih berat. Sebab apa? Kita harus mengalahkan ego, kita harus mengalahkan hawa nafsu. Namun itu adalah salah satu perkara yang harus kita segerakan. Yang ketujuh, perkara yang harus disegerakan adalah segera menguburkan jenazah muslim. Kenapa harus disegerakan? Ya, sebab alamnya sudah berbeda. Logikanya, ketika seekor ikan hidup dengan sangat bebas di air, maka ketika kita ambil dan kita taruh di daratan, maka dia tidak akan tahan. Pun demikian dengan kita yang biasa hidup di darat, maka kita juga tidak akan tahan jika kita harus ditaruh di air. Sama dengan seorang jenazah muslim, ketika alamnya sudah berbeda, yang harusnya dia segera berpindah ke alam barzakh atau alam kubur, namun dia terlalu lama masih ada di alam dunia, maka rasa sakit yang dahsyat, rasa sakit yang sangat akan terus dia rasakan. Maka dari itu sebenarnya panjang sekali jika dibahas dalam kajian kali ini, kenapa kita harus segera untuk menguburkan jenazah muslim. Namun ini perlu kita segerakan, sesegera mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Sebab apa? Kita pun akan menjadi jenazah. Kita pun nanti akan merasakan bagaimana sakitnya seorang jenazah yang tidak segera dikebumikan. Itulah 7 perkara yang harus disegerakan, yang sudah kita bahas di episode yang lalu dan episode sekarang. Insya Allah 4 hal yang lain akan kita bahas di episode selanjutnya. Semoga kita bisa istiqomah dalam ibadah, terkhusus di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.